Hai semua. Eh, Hari ini tanggal 22 Agustus, saya siangnya kebetulan diajak oleh teman-teman RM ketemu klien gitu ya. Nah, pas sedang menunggu, saya buat post ini gitu. Nah, jadi di tanggal 22 Agustus sampai dengan sesi 1 siang, IHSG itu turun 1,12%. Harga obligasi pemerintah 10 tahun yang jadi benchmark turun 0,5%. Memang sih di hari Sabtu Minggu itu keluar berita katanya BBM mau naik, Pertalite mau naik minggu depan gitu ya. Apakah penurunan hari ini ya sampai dengan sore sih penurunan juga kurang lebih di sekitar itu. IHSG turun 0,9, harga obligasi pemerintah juga turun sekitar 0,5%. Nah, apakah penurunan ini hanya karena wacana Pertalite mau naik atau ada faktor lainnya gitu ya. Nah, pendapat saya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau soal Pertalite, ya, ini saya ngomong sebagai orang awam ya, kan saya bukan orang pemerintah. Tentu yang lebih mengerti cara kerja pemerintah itu pasti menteri-menteri dan Pak Jokowi gitu. Kalau dari sudut pandang pengamat pasar modal, subsidi 500 triliun itu besar sekali. Ya, saya kira tidak ada negara yang sebesar Indonesia. Ya mungkin kalau ada karena size GDP-nya lebih besar, tapi saya kira uh, subsidi 500 triliun ini sudah luar biasa sekali. Makanya harga Pertalite, Pertamax yang dijual oleh Pertamina itu masih kompetitif, ya masih sangat murah lah dibandingkan negara-negara lain. Um, yang jadi pertanyaan, uh, 500 triliun ini diperkirakan masih bisa jebol 550 gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah mau terus dipertahankan? Di satu sisi ada yang mengatakan kita kan lagi untung banyak Pak dari batu bara, juga dari surplus dari kelapa sawit, juga surplus dari ekspor besi baja gitu. Nah, kalau misalnya ada surplus, pakai dong untuk subsidi. Apalagi APBN-nya kita juga surplus. Mungkin tidak pernah dalam sejarah Indonesia surplus, atau di masa setelah tahun 2000 ya. Sekarang kita surplus gitu. Uh, jadi apakah harus dipakai semuanya untuk BBM? Kalau dari pendapat saya, ya, saya merasa ini pertanyaannya sangat sulit. Kalau kita naikkan harga BBM, itu pasti orang demo. Oposisi itu pasti akan menggunakan isu ini untuk goreng habis-habisan, bahkan memobilisasi massa. Ya, yang dikhawatirkan sebenarnya bukan demonya, tapi anarkisnya. Uh, jadi kalau misalkan demonya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tentu itu tidak positif karena sekarang kita sedang dalam momentum pemulihan. Orang itu yang tadinya buka toko dulu tuh setengah buka setengah tutup, terus gara-gara COVID tutup lagi, itu sekarang semua uangnya sudah seret gitu. Orang sekarang mau cari duit lagi, mau berusaha beraktivitas lagi. Kalau orang sekarang demo itu kan merusak momentum itu. Ya, jadi itu sisi negatif daripada kenaikan harga Pertalite. Di sisi lain, kenaikan Pertalite itu juga ada positifnya. Karena harus diakui tidak semua pengguna Pertalite itu orang tidak mampu. Memang ada tukang ojek, ada supir Grab, ya, ada juga mungkin supir Gokar, taksi Bluebird, gitu, taksi-taksi, supir truk, gitu. Nah, itu mungkin menggunakan BBM subsidi yang memang mungkin mereka harus disubsidi. Tapi ada juga mungkin pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya usahanya sudah cukup mapan, ataupun pengguna mobil pribadi yang mobilnya sudah bagus-bagus, itu sebenarnya tidak layak subsidi gitu ya. Jadi menaikkan harga Pertalite itu juga ada sisi positifnya supaya subsidinya bisa diberikan kepada orang yang lebih tepat. Nah, jadi itu plus minus naik atau tidak naik. Ya, yang memutuskan kembalilah ke pemerintah. Itu kan tugasnya pemerintah. Sebagai pengamat pasar modal, ya, yang saya sayangkan sebenarnya bukan harga Pertalite naik gitu. Tapi kalau saya tidak salah ingat ya, dan banyak diberitakan juga, bukankah bulan-bulan lalu itu kita baru ngomong pembatasan daripada Pertalite. Jadi mobil 1.500 cc ke atas itu nggak bisa pakai. 1.500 cc ke bawah baru bisa pakai. Itu saya ingat sekali kok. Dan saya kira itu konsep yang sangat bagus, walaupun pelaksananya mungkin penuh tantangan. Nah, sudah ngomong itu, sudah registrasi jenis mobil segala macam, belum dilaksanakan kok tahu-tahu sudah mau naik harga Pertalite gitu. Nah, itu terus terang sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena wacana yang berubah-ubah itu adalah ketidakpastian. Mungkin pemerintah mau test the wave, ya. Mau orang bilang tes ombak gitu, test the water. Tapi untuk topik seperti ini, menurut saya cukup sensitif. Nah, dan bagi pengamat pasar modal,
ketidakpastian itu hal yang sangat tidak disukai. Lebih baik jelas ya. Jelas itu misalkan, oke, Pertalite naik tanggal sekian, harganya jadi sekian, ya. Kemudian harganya jadi sekian, misalnya juga dibatasi, ya, yang boleh pakai sekian sekian sekian. Kalau sudah seperti itu, pelaku pasar modal, pelaku bisnis bisa bikin hitung-hitungan. Misalnya kalau saya pelaku bisnis, saya punya mobil sekian unit, saya pakai untuk operasional, saya langsung bisa buat hitung-hitungannya. Oh, oke, mobil kantor, misalnya operasional kantor dipakai oleh marketing ada 10 unit misalnya. Tadinya isi Pertalite 1 bulan uang bensinnya sekian juta. Nah, kemudian karena harus ganti ke Pertamax, langsung kita hitung aja, atau dengan harga Pertalite yang baru, misalnya seperti itu. Ya, atau saya kalau pelaku pasar modal, saya langsung bisa buat estimasi. Oke, Pertalite naik berapa? Oke, kalau naik segini, kurang lebih inflasi jatuhnya ke misalnya 6%. Oke, kalau inflasi ke 6%, mungkin suku bunga akan naik berapa persen sekian kali, kira-kira dari kapan. Terus ya wajar itu misalnya berapa, gitu ya. Nah, kenaikan Pertalite sekali lagi dari sudut pandang pelaku pasar modal, yang mungkin kita banyak lihat data-data luar negeri ya, itu ya tidak apa-apa. Mungkin berat ya, bukan mungkin berat, memang akan memberatkan untuk kalangan menengah bawah. Tapi di negara manapun itu sudah tinggi kok. Jadi kalau kita nggak mau naikkan, itu akan terus membebani pemerintah. Nah, tapi di satu sisi kalau dinaikkan ada ongkos sosial ya, jadi itu memang tugas berat dari pemerintah. Nah, dalam konteks pasar modal itu yang penting adalah kejelasan, naik atau dibatasi, naik atau dibatasi, naik dan dibatasi, mana yang akan dilakukan. Nah, kalau itu sudah jelas, maka pengambilan keputusan juga jelas. Nah, yang menjadi masalah kalau misalnya wacananya sudah ngomong bulan kemarin bilang mau dibatasi, bulan ini kita ngomong mau dinaikkan, nanti bulan depan kita ngomongnya berubah lagi. Nah, ketidakpastian itu tidak disukai. Apalagi terlalu lama. Misalnya tadi dikatakan, oh nanti minggu depan diputuskan Pak Jokowi. Minggu depan juga belum ada kabar apa-apa. Nah, jadi itu akan membuat ketidakpastian semakin tinggi. Ya. Sekali lagi ketidakpastian itu tidak disukai oleh pelaku pasar modal. Apakah kalau kita lihat penurunan IHSG karena Pertalite mau naik, betul ada. Tapi ketidakpastian atau perubahan wacana itu saya kira kontribusinya lebih besar. Ya, karena kemarin ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Ya, saya tahu sih kelola negara juga tidak mudah. Tapi saya kira komunikasi ke masyarakat harusnya bisa lebih baik lagi. Nah, apakah juga ada kontribusi dari luar negeri terhadap penurunan harga beberapa hari terakhir ini? Kalau menurut saya dari luar negeri juga ada. Jadi US terutama ya. US itu kalau kita lihat inflasi mereka sudah turun. GDP mereka juga sudah turun 2 kuartal berturut-turut yang oleh sebagian buku textbook dikatakan sudah resesi. Meskipun lembaga ekonomi dan statistik di sana belum mengakui kalau mereka resesi. Nah, jadi orang memperkirakan suku bunga Amerika akan lebih konservatif. Dalam hal ini kenaikannya tidak akan setinggi yang lalu, bahkan tahun depan bisa turun. Ya. Itu yang bikin 2 minggu yang lalu Amerika rally. Tapi setelah rally, ya mungkin karena mau profit taking, ya mungkin juga karena ada hal lain, muncul lagi satu pendapat yang menurut saya ada benarnya juga. Jadi sebagian tuh yang punya pendapat berbeda adalah mereka mengatakan inflasi itu baru turun dari 9, jadi 8, inflasi inti mereka masih 6%. Targetnya berapa? Inflasi inti 2%. Ya, kalaupun meleset katakanlah 3 atau 4%, ini masih 6. Jadi angka inflasi itu masih terlalu tinggi dari target. Nah, jadi kalau seperti ini, kemudian kita berasumsi bahwa suku bunga akan diturunkan atau jadi lebih konservatif, belum tentu. Ya, jadi bisa saja masih tetap terus naik agresif, kemudian sampai pada satu titik baru dia turun dan mungkin turunnya tidak secepat yang orang duga. Nah, jadi perubahan pendapat ya, bukan perubahan sih. Jadi yang kemarinnya pendapatnya suku bunga bisa lebih soft, sekarang orang mulai lihat kayaknya nggak soft-soft amat gitu ya. Itu juga membuat perubahan view di US. Nah, harga saham dan obligasi mereka turut mempengaruhi harga di regional juga. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tanggal 22 Agustus ini asing nggak banyak loh di saham Indonesia. Jadi belum tentu loh kalau misalnya view-nya jadi negatif terus mereka jual. Kalau untuk Indonesia yang growth-nya masih ada, mereka tetap masih beli gitu. Nah, jadi ini salah satu yang berkontribusi. Nah,
Kalau boleh saya simpulkan, kalau khusus untuk konteks Pertalite ini, dalam jangka pendek akan menjadi sentimen negatif. Ya, itu akan menimbulkan volatilitas tidak hanya pada harga saham, tapi juga pada harga obligasi. Dan volatilitasnya akan semakin tinggi atau lama kalau belum ada kepastian. Ya. Yang lebih penting itu kepastiannya. Kalau sudah pasti, orang bisa hitung-hitungan, gejolak sebentar, habis itu oke, okay, that's it. Nah, tapi kalaupun naik dari versi panen aset, saya diskusi dengan Pak Winston, Direktur Investasinya Panen Aset, belum akan mengubah asumsi wajar 2022. Jadi IHSG saya lihat, kami melihat ya, Panin melihat masih tetap akan berpotensi mencapai 7.500 sampai dengan 8.000 tahun ini. Yield soon yang sekarang di atas 7% tetap akan berpotensi balik ke 6,5 sampai 7% di akhir tahun. Jadi penurunan ini sebenarnya adalah suatu kesempatan. Kalau mau masuk ke reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, atau mungkin campuran ya yang profilnya moderat gitu, itu adalah suatu kesempatan emas yang bisa kita manfaatkan untuk masuk. Demikian pendapat saya. Semoga membantu Bapak Ibu untuk isu yang satu ini. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.